dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait keperawatan paliatif fatigue atau kelelahan. Selamat menyaksikan. Definisi fatigue. Fatigue berasal dari bahasa Latin fatigare yang berarti hilang lenyap, waste time. Secara umum dapat diartikan sebagai perubahan dari keadaan lebih kuat ke keadaan lebih lemah. World Governance Solwes dalam menerapkan peraturan di tahun 2006 pada kelelahan di sektor transportasi jarak jauh mendefinisikan kelelahan sebagai perasaan letih yang berasal dari aktivitas fisik tubuh dan kemunduran mental tubuh. Kelelahan mempengaruhi kapasitas mental, fisik, dan tingkat emosional seseorang, di mana dapat mengakibatkan kekurangannya kewaspadaan yang ditandai dengan kemunduran reaksi pada sesuatu dan berkurangnya kemampuan motorik. Angka kejadian insiden fatigue atau kelelahan. Yang pertama, faktor gaya hidup sehat. Pada penelitian yang dilakukan pada pekerja galangan kapal PT Bandar Abadi CPR Batam yang berjumlah 200 pekerja, dapatkan pekerja yang mengalami kelelahan sebanyak 113 atau 56,5%. Orang dan pekerja yang tidak mengalami kelelahan sebanyak 87 atau 43,5% orang. Yang kedua, masalah medis. Hasil survei terdapat 1.569 pasien kanker. Kelelahan dilaporkan oleh 30% pasien yang mengalami pengobatan kemoterapi atau radioterapi. Mengidentifikasi lebih dari 35% penderita kanker mengalami gejala umum seperti kekurangan energi, lelah, nyeri, mual, dan kurang nafsu makan. Yang ketiga, masalah kesehatan mental. Perawat jiwa yang memiliki tugas merawat pasien gangguan jiwa tentunya menjadi lebih berbeda dengan perawat yang memiliki tugas merawat pasien gangguan fisik. Etiologi fatigue. Penyebab kelelahan dapat dibedakan menjadi 3 kategori utama, yaitu faktor gaya hidup, isu medis, dan isu kesehatan mental. Menurut Lauziniza 2017. Gejala. Menurut Bugita Pangestuti Putri 2008, subjective feeling of fatigue terbagi menjadi 5 kategori gejala kelelahan, antara lain: yang pertama, gejala mengantuk yang terdiri dari 7 pernyataan. Pertama, perasaan berat di kepala. Yang kedua, lelah di seluruh badan. Yang ketiga, kaki terasa berat. Yang keempat, menguap. Yang kelima, merasa pikiran kacau. Yang keenam, merasa mengantuk. Yang ketujuh, merasa ada beban di kepala. Yang kedua, gejala kelelahan yang terdiri dari 3 pertanyaan, yaitu: yang pertama, kaku dan canggung dalam bergerak. Yang kedua, tidak seimbang dalam berdiri. Yang keempat, merasa ingin berbaring. Yang ketiga, gejala penurunan mental dalam motivasi kerja yang terdiri dari 10 pertanyaan. Yang pertama, merasa sulit untuk berpikir. Yang kedua, lelah berbicara. Yang ketiga, menjadi gugup. Yang keempat, tidak dapat berkonsentrasi. Yang kelima, tidak dapat mempunyai perhatian atau memusatkan perhatian. Selanjutnya, cenderung untuk lupa, kurang kepercayaan, cemas terhadap sesuatu, tidak dapat mengontrol sikap, dan yang terakhir, tidak dapat tekun dalam bekerja. Yang keempat, gejala khusus keluhan tubuh yang terdiri dari sakit kepala, merasa kaku di bagian bahu, merasa nyeri di bagian pinggang, merasa pernafasan tertekan, haus, dan suara serak. Kemudian yang kelima, gangguan sistem saraf otonom, antara lain gemetar pada bagian tubuh tertentu, kelopak mata terasa berat, merasa pening atau pusing, dan merasa kurang sehat. Kelelahan dapat digambarkan dengan gejala yang diawali perasaan lelah dengan pengurangan dan ketidakinginan seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Gejala kelelahan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, gejala psikologis. Kedua, fatigue diinterpretasikan sebagai penurunan parameter kinerja. Dan yang terakhir, gejala psikofisik. Selanjutnya, pengkajian. Pengkajian pada penderita fatigue meliputi: yang pertama, identitas pasien, meliputi nama, umur, alamat, pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, dan penanggung jawab. Yang kedua, tanda-tanda vital, suhu tubuh meningkat di atas 37 derajat Celcius, tekanan darah sedikit normal atau sedikit menurun.
Nadi, denyut nadi perifer kuat dan cepat atau fase demam. Respirasi, takipnea, nafas pendek. Kemudian yang ketiga, pola fungsi keperawatan. Bagian A, aktivitas atau istirahat. Gejala, keletihan, kelemahan, malese umum. Tanda yaitu takikardi, kelemahan otot, dan penurunan kekuatan. SOP merendam kaki dengan air hangat. Fase yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Termometer cair, baskom atau ember, 2 buah handuk ukuran dewasa, dan yang terakhir, wadah air atau termos yang berisi air panas 3 liter. Fase yang kedua, fase orientasi. Pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, menjelaskan prosedur. Yang keempat, menanyakan kesiapan klien. Fase yang ketiga adalah fase kerja. Menjaga privasi klien. Yang kedua, berikan klien posisi duduk. Yang ketiga, siapkan ember lalu isi dengan air dingin dan air panas sampai setengah penuh, lalu ukur suhu air dengan termometer air. Yang keempat, jika kaki tampak kotor, maka disarankan untuk mencuci kaki terlebih dahulu. Yang kelima, celupkan dan rendam kaki sampai bersih selama 10 menit. Yang keenam, lakukan pengukuran suhu setiap 5 menit. Jika suhu turun, maka tambahkan air panas dan ukur kembali suhunya dengan termometer. Atau bisa dengan cara langsung mengganti dengan ember yang baru dengan suhu yang sudah diukur dan pindahkan kaki klien pada ember selanjutnya atau ember kedua. Yang ketujuh, tutup ember dengan handuk untuk mempertahankan suhu. Yang kedelapan, setelah selesai 10 menit, angkat kaki dan keringkan dengan handuk. Dan yang terakhir, rapikan alat. Fase yang terakhir adalah fase terminasi. Yang pertama, melakukan evaluasi tindakan. Yang kedua, menyampaikan rencana tindak lanjut. Yang ketiga, catat hasil kegiatan dalam lembar observasi.